salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius 13 ayat yang ke-3 sampai dengan 8 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji nama Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, kebenaran firman Allah pada kesempatan kali ini kami berjudul Respon yang Positif. Respon yang positif. Salah satu dari pengajaran Yesus, yaitu menggunakan sebuah perumpamaan dengan tujuan untuk memperjelas apa yang Yesus ingin sampaikan, apa yang ingin Yesus maksud di dalam firman-Nya yang ingin disampaikan kepada rombongan-rombongan, kepada pengikut-pengikutnya, kepada para muridnya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, tentang kerajaan Allah, Yesus menyampaikannya dengan suatu perumpamaan. Dengan perumpamaan itu Yesus ingin agar pesan yang disampaikan, kabar yang baik itu yang disampaikan oleh Yesus dapat dipahami, dapat diterima oleh pengikut-pengikutnya, juga para murid-muridnya. Supaya murid-muridnya mengerti dan memahami apa arti yang terkandung di dalam perumpamaan itu. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, kalau kita baca firman Allah ini ada pengaruh, ada respon-respon negatif, ada respon-respon positif yang diambil oleh para pengikut-pengikutnya. Ada rombongan-rombongan besar yang ingin mendengarkan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran daripada Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan Kristus, di dalam pembacaan firman Allah kali ini menceritakan bagaimana pengikut-pengikut Kristus meresponi firman Allah. Murid-muridnya ini meresponi apa yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran, tentang keselamatan, tentang hal sukacita. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, Yesus menyampaikan firman itu yang digambarkan sebagai benih, benih yang unggul, benih yang baik, dan tanah yang kita pelajari saat ini adalah menggambarkan bagaimana setiap hati umat manusia. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, tanah ini digambarkan hati kita. Ada yang tanah hati kita yang gagal, ada tanah hati kita yang membawakan suatu keberhasilan, membuahkan suatu hasil. Tanah di sini digambarkan sebagai hati kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, di dalam pembacaan firman Allah kali ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan tentang kedudukan iman, tentang keberadaan iman kita di akhir-akhir zaman ini, di keadaan di akhir zaman ini, saudara kasih dalam Tuhan. Di sini digambarkan ada beberapa tipe tanah. Ada tipe tanah yang di pinggir jalan. Tipe tanah artinya, tanah ini digambarkan hati. Artinya tanah di pinggir jalan ini artinya hati yang gampang terpengaruh. Terpengaruh oleh keadaan, terpengaruh oleh situasi. Tidak kuat, saudara sekalian. Mereka tidak dapat bertahan. Mereka dapat gampang terpengaruh oleh situasi keadaan di sekelilingnya, sehingga mereka tidak menghasilkan, akhirnya mereka gagal untuk merespon firman Allah yang baik itu. Yang kedua di sini dikatakan ada tipe tanah yang berada di batu-batu. Tanah yang berbatu-batu.
Artinya di sini adalah hati atau iman kita yang lemah. Iman yang mudah goyah. Di dalam menghadapi situasi keadaan saat ini, iman lemah, iman goyah. Karena apa? Karena iman kita berada di batu-batu. Batu-batu itu ada tanahnya, tetapi pohon itu, benih itu tumbuh tidak berakar kuat. Sehingga setelah ada keadaan, setelah mereka tumbuh karena ada panas terik, maka layulah, maka lalu matilah tumbuhan itu. Karena iman kita yang lemah, iman yang goyah inilah, kalau kita dihadapkan dengan situasi keadaan yang ada ini, maka iman kita akan menjadi mati. Ada iman, ada tanah yang berada di semak-semak duri. Artinya di sini saya sampaikan, hidup kita hidup di dalam kekhawatiran, hidup yang di dalam ketakutan, hidup yang di dalam kebimbangan, hidup yang terus di dalam kecemasan. Digambarkan seperti tanah, benih itu tumbuh, ditabur di tanah, tetapi tanahnya penuh dengan semak-semak, penuh semak dan duri. Pertumbuhan kita baik, tetapi karena pertumbuhan daripada semak dan duri ini juga bertumbuh, karena kita tidak kuat, kita tidak mampu menghadapi situasi yang ada ini, saudara kekasih Tuhan, maka hidup kita hidup di dalam kekhawatiran, kita hidup di dalam kebimbangan dan ketakutan. Takut apa yang harus kita makan, takut apa yang harus kita minum, takut apa yang harus kita pakai. Saudara, bagaimana respon kita tentang firman Allah ini? Tetapi sudah sekalian, ada tanah yang baik, ada tanah yang subur. Itu artinya tanah yang menghasilkan buah. Hati yang dapat menghasilkan buah, yang dapat merespon firman Allah dengan positif, mengerti apa yang dimaksud dengan firman Allah, mengerti apa yang firman Allah katakan, sehingga mempunyai hati yang terbuka. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, ini adalah tipe-tipe tanah hati kita yang mungkin kita sadari atau tidak terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita merespon firman Allah itu? Kita merespon dengan secara positif, apakah kita merespon dengan secara negatif? Kalau kita merespon firman Allah secara negatif, maka tidak ada pertumbuhan di dalam setiap kehidupan kita. Iman kita semakin lagi, semakin lemah, semakin mati. Karena situasi kenyataan ini tidak bisa kita mempertahankan. Tetapi jika iman kita boleh tumbuh di tanah yang subur, maka kita akan menghasilkan iman-iman yang kuat, iman-iman yang kokoh. Bukan benihnya yang salah. Kalau firman Allah katakan benihnya benih unggul, benih baik, ya saudara. Kalau benihnya unggul tetapi di tempat yang salah, maka pertumbuhannya akan terganggu. Demikian juga di dalam setiap iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana respon kita tentang firman Allah di dalam saat-saat ini, dalam situasi kenyataan yang semakin sulit ini. Kalau respon kita baik, respon kita positif tentang firman Allah, maka saat ini apapun yang terjadi, kita tidak ada bimbangan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Melainkan iman kita semakin hari semakin kuat, karena akar kita sudah mengakar sampai ke dalam. Menghadapi situasi, menghadapi tipuan, menghadapi goyangan, menghadapi badai pun kita tetap kuat. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, 3 tanah di atas tadi, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang di batu-batu, tanah yang semak duri ini adalah gambaran hati kita yang tidak bisa merespon firman Allah, yang tidak bisa merespon firman Allah dengan benar, tidak merespon firman Allah dengan baik, yang akhirnya tidak bisa memberi pertumbuhan maksimal di dalam iman kita. Kita tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Kalau iman kita tidak bisa tumbuh, otomatis tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita akan stagnan di situ saja, tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Kita tidak berbuah, sudah dikasih Tuhan. Tetapi jika tanah hati kita, tanah yang baik, maka kita akan merespon firman Allah itu dengan benar. Mengapa kita tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa berakar dengan baik, saudara sekalian? Karena berbagai persoalan yang ada, karena kendala yang ada, sehingga dapat mempengaruhi pola pikir kita.
Kalau iman kita tidak bisa bertumbuh dengan baik, maka dapat mempengaruhi pola pikir kita. Saudara kasih dalam Tuhan, memang benar kita beribadah kepada Tuhan, kita melayani, kita bersekutu, kita berjemaah, kita memuji, kita memuliakan Tuhan, kita memuliakan Allah, kita menyembah Tuhan. Tapi ini semua hanya sekedar rutinitas belaka. Kalau kita baca dalam ayat yang kedua, di dalam pasal yang ke-13 dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Saudara, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi apa semua mengerti? Apa semua ini paham apa yang telah mereka dengar, apa yang Tuhan telah sampaikan itu di orang-orang banyak ini yang berbondong-bondong mengikuti Yesus ini, yang mengerti maksud dan tujuan daripada Yesus? Kemungkinan tidak semuanya. Tergantung di dalam hati kita, tergantung bagaimana kita merespon kebenaran firman Allah. Kalau kita merespon, mengerti akan firman Allah, akan membawa dampak yang baik, membawa dampak yang positif dalam setiap kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Yesus tidak segampang yang kita bayangkan. Kita dengar firman Allah yang sama, kita baca Alkitab yang sama, kita mendengarkan satu yang pengkhotbah yang sama. Tetapi saudara sekalian, tidak semuanya sama kita mengerti firman Allah. Ada sesekali kalian mengatakan, kenapa saya beribadah tetapi tidak ada hasil? Hidup kita masih kosong. Kenapa kita sudah melayani, kita sudah bersekutu dengan Tuhan, tidak ada respon, tidak ada lawatan yang baik dalam setiap kehidupan kita? Saudara kasih dalam Tuhan, walaupun kita mendengarkan firman yang sama, dengan Alkitab yang sama, dengan pengkhotbah yang bagus bagaimanapun, saudara sekalian, kalau hati kita tidak mempunyai hati yang subur, terbuka untuk firman Allah, siapapun yang berkhotbah, sampai berapa lama kita akan baca firman Allah, kita tidak akan mempunyai suatu pertumbuhan yang sempurna. Tetapi jika kita mau merespon firman Allah dengan benar, siapapun yang menyampaikan firman Allah, tentang apapun firman Allah, jika kita merespon dengan benar, merespon dengan positif, pasti kita akan menerima suatu lawatan. Kita akan menerima suatu jawaban daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika respon kita tentang firman Allah negatif, seperti kita tanah di pinggir jalan, tanah yang di batu-batu, tanah di semak duri. Artinya, jika kita hidup, kita sudah mendengarkan firman Allah, tetapi kita masih di dalam pengaruh, kita masih hidup di dalam perbudakan, kita masih hidup di dalam semak duri, kita masih hidup di dalam kekhawatiran, kebimbangan, kita tidak akan menerima lawatan yang daripada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi jikalau tanah hati kita seperti tanah yang baik, tanah yang subur ini, maka kita akan mencapai, kita akan mengerti, kita akan merespon secara positif firman Allah. Kalau kita merespon firman Allah, maka kita akan berakar, kita akan bertumbuh, dan kita akan berdampak, dan kita akan menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang yang menerima kebenaran otomatis berakar dan bertumbuh. Itu tergantung dari tanah kita. Maukah kita menerima firman Allah atau tidak? Bagaimana kita merespon firman Allah atau tidak? Oleh karena itu, sambut benih itu. Sambut benih firman Allah itu dengan hati yang terbuka. Jangan keraskan hatimu, ya, sehingga benih firman itu dapat tempat yang baik di dalam hati kita, sehingga boleh bertumbuh, boleh berakar, sehingga dapat mengubah pola pikir kita dari ketakutan menjadi pengharapan, kebimbangan menjadi pengharapan, pengharapan kita kepada Tuhan. Ada pembaharuan di dalam kehidupan kita, ada perubahan hidup di dalam setiap kehidupan itu. Oleh karena firman Allah itu harus dimengerti, firman Allah harus diterima, dan firman Allah itu harus dihayati, sehingga firman Allah boleh hidup di dalam setiap kehidupan hati kita. Oleh sebab itu, saudara kasih dari Tuhan, sebelum kita melangkah hari ini, buka hati kita, biarkan firman Allah yang berbicara dalam hati setiap hati kita. Tuhan yang tahu akan setiap kebutuhan kita, Tuhan mengerti akan keadaan kita, tetapi Tuhan sanggup dan teramat sanggup mengubah air mata menjadi sukacita.
Oleh sebab itu hari ini sedang kita melangkah, saudara kasih dalam Tuhan, percayakan hidup saya, hidup saudara, hidup kita semua kepada Tuhan. Sebab tanah yang baik itulah akan membawa perubahan, membawa dampak yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini, biar menjadi motivasi kami untuk melangkah hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan melangkah hari ini. Kami percaya berkat Tuhan menyertai kami hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama